Di permukaan, tipe kepribadian ESFP dikenal sebagai individu yang ekstrovert, spontan, dan menyenangkan. Mereka memiliki pesona yang luar biasa dan kemampuan sosial yang membuat mereka mudah diterima dalam berbagai lingkungan. Namun di balik kesan humble dan easygoing mereka, tersembunyi sebuah keyakinan mendalam bahwa mereka merasa lebih menarik dan lebih unggul dibandingkan kebanyakan orang. Ini bukan seperti narsisme eksplisit yang terlihat dalam kepribadian ENTJ maupun ESTP yang lebih blak-blakan dalam menunjukkan superioritasnya. Malah sebaliknya, ESFP cenderung menampilkan narsisme yang diam-diam, kepercayaan akan keunggulan diri yang tersimpan rapi di dalam hati tanpa perlu dikomunikasikan secara langsung. Mereka tidak mengatakan bahwa dirinya lebih baik, mereka hanya merasa bahwa dunia secara alami mengakui hal itu melalui cara orang bereaksi terhadap mereka. Inilah The Silent Narcissist, ESFP, dan kepercayaan diri yang tersembunyi. Ada beberapa mekanisme psikologis di balik silent narcissism mereka. Salah satunya ialah daya tarik dan validasi sosial. Tipe kepribadian ESFP sering menerima pujian atas pesona, energi, dan kehadiran yang memikat. Di balik silent narcissism-nya, mekanisme psikologis yang bisa terjadi akibat hal ini dapat menciptakan self-fulfilling prophecy, di mana mereka mulai percaya bahwa mereka memang lebih menarik dan lebih unggul dari kebanyakan orang. Namun, alih-alih menunjukkan superioritas secara terang-terangan, mereka akan membiarkan lingkungan yang mengonfirmasi hal itu untuk mereka. Mekanisme psikologis lainnya ialah kepercayaan diri yang berbasis pada reaksi orang lain. Tidak seperti individu dengan self-confidence yang stabil dan berasal dari dalam, kepercayaan diri ESFP seringkali bergantung pada bagaimana orang lain merespons mereka. Jika mereka menerima banyak pujian dan perhatian, mereka akan merasa berada di puncak dunia. Namun, jika validasi ini berkurang, mereka bisa mengalami krisis kepercayaan diri yang cukup tajam. Lalu, mekanisme psikologis lainnya di balik silent narcissism mereka ialah penghindaran intelektualisasi yang berlebihan. Tipe kepribadian ESFP sendiri bukanlah tipe yang suka menganalisis diri sendiri secara mendalam seperti ENTJ atau ENTP. Mereka tipe yang cenderung lebih fokus pada pengalaman langsung dan reaksi emosional. Hal ini jadi membuat mereka jarang mempertanyakan apakah keyakinan mereka tentang keunggulan diri itu benar-benar didasarkan pada pencapaian nyata atau hanya ilusi dari respons sosial yang mereka terima saja. Selain itu, mekanisme psikologis lainnya ialah masking humility. Salah satu cara ESFP menyembunyikan narsisme diam-diam mereka adalah dengan menunjukkan sikap rendah hati yang tampaknya tulus. Namun jika diperhatikan lebih dalam, seringkali ini hanyalah bentuk manipulasi sosial untuk semakin meningkatkan daya tariknya. Mereka tahu bahwa sikap terlalu percaya diri bisa memicu resistensi dari orang lain, sehingga mereka menyeimbangkan persona mereka dengan menyelipkan elemen kerendahan hati palsu. Kepercayaan diri ESFP bisa mencapai level yang begitu tinggi hingga mampu mempengaruhi orang lain. Mereka bisa memproyeksikan aura keyakinan yang luar biasa, seolah-olah mereka benar-benar menguasai sesuatu. Padahal seringkali keyakinan ini tidak memiliki dasar kompetensi yang sebenarnya. Itulah overconfidence masquerading as charisma, atau karisma menyesatkan yang dimilikinya. Mengapa kepercayaan diri ESFP bisa menyesatkan? Itu karena daya tarik fisik dan kepribadiannya yang memukau dapat membuat orang lain mengasumsikan bahwa tipe kepribadian ini juga kompeten di bidang lain. Ini adalah bias kognitif klasik. Jika seseorang terlihat percaya diri dan karismatik, kita cenderung akan relatif percaya bahwa mereka juga memiliki kemampuan yang sesuai dengan kepercayaan dirinya. Ini merupakan kecenderungan manusia untuk menilai suatu hal berdasarkan kesan pertama, atau dalam psikologi disebut sebagai halo effect. ESFP tahu bagaimana menciptakan hype di sekitar mereka. Mereka memanfaatkan energi sosial dan ekspektasi kelompok untuk meningkatkan posisi mereka.
Dengan berbicara dalam penuh keyakinan, mereka bisa membuat orang lain ragu pada penilaiannya sendiri dan mengikuti ESFP tanpa banyak bertanya. Mereka akan memanfaatkan momentum sosial. Kepercayaan diri ESFP seringkali bersifat teatrikal. Mereka bisa meyakinkan orang lain hanya karena mereka terlihat seperti seseorang yang tahu apa yang sedang mereka lakukan, meskipun kenyataannya belum tentu demikian. Dalam psikologi ini disebut performative confidence. Lalu ada illusory superiority atau ilusi kompetensi. Banyak ESFP yang percaya bahwa karena mereka pernah sukses dalam suatu situasi sosial atau profesional, mereka pasti bisa sukses di bidang lain yang serupa. Ini menciptakan ilusi keahlian yang seringkali tidak sesuai dengan kenyataan. Bagaimana fenomena ini bisa berbahaya? Pertama, bisa terjadi pengambilan keputusan yang salah. Jika seseorang terlalu percaya pada ESFP yang hanya karismatik namun tidak kompeten, mereka bisa mengikuti keputusan yang buruk hanya karena terpengaruh oleh kepercayaan diri dari ESFP. Kedua, bisa terjadi frustrasi dalam hubungan. ESFP bisa tampak luar biasa di awal hubungan karena mereka memberikan kesan kuat bahwa ia adalah pasangan yang menarik, percaya diri, dan menyenangkan. Namun jika terlalu banyak overconfidence tanpa kompetensi yang mendukung, pasangan mereka bisa mulai merasa tertipu seiring berjalannya waktu. Dan yang ketiga, akan berdampak pada karir dan lingkungan profesional. Dalam dunia kerja, karena kemampuan mereka dalam menjual diri, ESFP yang terlalu percaya diri bisa mendapatkan posisi yang lebih tinggi dari yang seharusnya. Jika mereka tidak mampu memenuhi ekspektasi yang mereka ciptakan sendiri, mereka bisa merusak reputasinya sendiri dalam jangka panjang. Jika tipe kepribadian ini memang punya narsisme diam-diam dan kepercayaan diri yang bisa menyesatkan, mengapa mereka bisa tetap disukai banyak orang dan jarang dianggap manipulatif seperti tipe lain yang lebih terang-terangan? Itu karena ESFP tidak menggunakan dominasi atau kontrol eksplisit, seperti halnya ENTJ ataupun ESTP. Mereka memainkan permainan sosial dengan lebih halus dan alami. Kepribadian mereka yang ceria, ekspresif, dan mudah beradaptasi membuat orang sulit melihat adanya intensi tersembunyi. Fenomena ini mirip dengan efek selebritas, di mana seseorang bisa memiliki kepercayaan diri yang tidak sepenuhnya didukung kompetensi nyata, melainkan karena mereka menarik dan menghibur. Itulah alasan orang cenderung lebih menerima mereka. Mereka tidak perlu memenangkan orang dengan argumen atau kekuasaan, mereka menang dengan daya tarik dan emosi. Selain itu, ESFP biasanya tidak memiliki niat jahat eksplisit. Mereka bukan manipulator dalam arti klasik yang memiliki agenda tertentu. Mereka hanya sangat percaya diri dengan diri mereka sendiri, dan keyakinan itu menular ke orang lain, bahkan ketika itu tidak selalu berbasis pada realitas yang objektif. Apakah ini berarti setiap tipe kepribadian ESFP selalu overconfident dan tidak kompeten? Atau ada kondisi di mana mereka benar-benar sehebat yang mereka yakini? Memang tidak semua ESFP overconfident tanpa kompetensi. Yang membedakannya adalah sejauh manakah mereka mau mengasah keterampilannya di luar hanya sekedar mengandalkan karisma alami saja. ESFP yang menyadari batasan mereka dan mau belajar bisa menjadi individu yang benar-benar berbahaya dalam arti positif. Mereka bukan hanya akan karismatik, melainkan juga memiliki kompetensi nyata yang mendukung kepercayaan dirinya. Namun ESFP yang hanya mengandalkan efek sosial dan validasi eksternal tanpa mengembangkan skill yang mendalam akan terjebak ke dalam ilusi kompetensi. Ia akan terlihat hebat karena percaya diri, akan tetapi dalam situasi yang benar-benar menguji, kekosongan akan terlihat. Jadi ESFP yang berkembang ialah mereka yang mampu menggabungkan karisma alami dengan keterampilan nyata. Mereka yang gagal berkembang hanya akan jadi pertunjukan karisma kosong yang cepat kehilangan daya tariknya begitu ekspektasi meningkat. Individu ini memiliki kepercayaan diri yang bisa menular dan menghipnotis hingga orang lain percaya bahwa mereka memang sehebat yang ditunjukkannya. Namun pertanyaannya adalah, apakah keyakinan itu didasarkan pada kompetensi yang nyata?
Atau hanya sekedar ilusi yang dikuatkan oleh reaksi sosial saja? Apakah ESFP yang kita kenal adalah bintang yang bersinar karena cahaya aslinya? Atau hanya refleksi dari sorotan yang diberikan oleh orang lain? Hanya waktu dan pilihan yang akan menentukan jawabannya. Mereka yang terlalu mengandalkan validasi sosial tanpa membangun keterampilan nyata akan menemukan diri mereka tertinggal begitu ilusi itu runtuh. Mereka yang menggabungkan daya tarik alami dengan keterampilan yang sesungguhnya akan menjadi sosok yang tidak hanya berpengaruh, melainkan juga benar-benar kompeten. Kesimpulannya ialah, tipe kepribadian ESFP bukanlah tipe yang akan terang-terangan menyombongkan diri atau mendominasi orang lain seperti ENTJ atau ESTP. Namun sebaliknya, mereka akan membiarkan dunia secara alami memvalidasi kepercayaan mereka akan keunggulan diri. Dengan memancarkan karisma yang luar biasa, mereka dapat menciptakan ilusi kompetensi yang membuat orang lain terpengaruh bahkan ketika keyakinan itu tidak selalu berbasis pada realitas. Fenomena ini menciptakan sebuah paradoks di mana ESFP bisa tampak rendah hati dari luar. Akan tetapi di dalam hati mereka memiliki keyakinan mendalam akan daya tarik dan keunggulan diri. Itulah the silent narcissist dalam wujud ESFP. Pada akhirnya, kepribadian ESFP adalah contoh bagaimana karisma dan kepercayaan diri yang berlebihan bisa menjadi alat yang sangat ampuh dalam membangun hubungan sosial maupun dalam menciptakan persepsi tentang superioritas yang tidak selalu berakar pada kenyataan. Baiklah kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.